aku pengen banget nyapa bunda-bunda yang di luar sana yang lagi berjuang dengan kehamilannya. Semoga persalinannya lancar ke depannya. Yang belum diberi kesempatan untuk hamil, semoga disegerakan. Kehamilan bisa jadi masa-masa yang membahagiakan buat kita semua ya bun. Meski memang nih ada berbagai perubahan yang dialami seorang wanita ketika hamil. Nah, kadangkala perubahan yang dialami pun mengundang komentar alias kata-kata yang diucapkan orang lain, tapi kadang malah bikin kesel ya. Ya, dalam keseharian sering didengar nih ada aneka komentar untuk ibu hamil. Hanya saja kadang komentarnya bisa bikin kuping panas dan bumil kesel. Oke, langsung aja. Yang pertama aku bakalan jelasin, anakmu pasti cowok, soalnya konon kalau janinnya laki-laki bentuk perut ibu mancung alias lebih maju ke depan kayak ujung telur. Padahal bentuk perut ibu hamil gak ada kaitannya sama sekali dengan jenis kelamin bayi. Bentuk perut saat hamil terkait dengan bentuk tubuh Anda dan bukan terkait dengan jenis kelamin bayi dalam rahim. Mitos lainnya yang sering didengar adalah kalau bunda ngidam makanan yang asin-asin mengandung bayi laki-laki. Padahal ini lebih berkaitan sama kebutuhan nutrisi bunda. Misalnya saat tubuh butuh lebih banyak garam, maka bunda bisa mengidam makanan asin. Kulit yang jerawatan dan lebih kusam juga sering dikaitkan sama jenis kelamin bayi. Padahal perubahan kulit selama bunda hamil dipengaruhi oleh perubahan hormon. Yang kedua, sekarang kamu gemukan ya. Pertambahan berat badan ibu hamil memang lumrah kok bun. Terlebih perubahan hormon selama hamil juga bisa membawa perubahan pada tubuh bunda. Apalagi pertambahan bobot ibu hamil juga masih bisa terbilang normal kok. Memang sih bun, ini tergantung dari body mass index atau BMI atau indeks massa tubuh bunda. Kata Dr. Hari Nugroho SPOG dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya, kenaikan berat badan pada bunda dengan BMI 18,5 sampai 24,9 kenaikannya 11,5 hingga 16 kilo selama hamil. Kalau BMI bunda rendah, diharapkan kenaikan bobot tubuhnya lebih dari angka tersebut. Sebaliknya, kalau bunda obesitas atau BMI-nya lebih dari 30, kenaikan berat badan selama hamil masuk kategori normal kalau bertambah 5-9 kg. Yang ketiga, awas jangan malas, nanti anakmu ikut malas. Ini bukan soal malas atau nggak malas ya bun, sebab perubahan banyak dialami bunda ketika hamil. Contohnya, mual dan muntah yang bisa bunda alami tiap hari. Kemudian, perkembangan ukuran bayi yang makin menekan usus dan lambung juga bisa bikin perut terasa nggak nyaman. Belum lagi keluhan kaki bengkak atau kesemutan. Bisa bikin bunda yang lagi hamil nggak nyaman bergerak kan? Yang keempat, anakmu pasti cewek. Soalnya, mitos soal kaitan kondisi ibu hamil sama jenis kelamin bayi yang dikandungnya masih sering didengar juga ya bun. Misalnya nih, kalau bunda rajin dandan saat hamil, pasti anaknya perempuan. Padahal, ibu hamil kan juga perlu tambah cantik ya bun. Kemudian, kalau bunda ngidam makan yang manis-manis seperti coklat, bayinya perempuan nih. Padahal nggak ada data yang membuktikan kebenaran mitos ini. Kebanyakan teori lebih mengaitkan pilihan makanan saat ngidam dengan kebutuhan nutrisi. Begitu juga soal perut bunda. Kalau bentuk perutnya lebih bulat atau melebar, katanya bayi bunda perempuan. Menurut Dr. Malcolm Dixon, dokter kandungan dan ginekolog, mengatakan kadang posisi bayi di rahim juga mempengaruhi penampakan baby pump loh bun. Kalau punggung janin di depan, lengan dan kakinya nggak terlalu kelihatan sehingga bentuk baby pump lebih rapi. Sedangkan saat janin membelakangi bunda, lengan dan kakinya sering mencuat. Yang kelima, kok perutnya kecil banget sih? Menurut para pakar, baby pump atau perut yang membuncis saat hamil kelihatan kecil karena bisa jadi bentuk tubuh bunda yang memang ramping. Lebih banyak ototnya ketimbang timbunan lemaknya. Sementara, Simon Mehiga, konsultan bidan di rumah sakit, bilang perut ibu hamil yang kecil umumnya terjadi pada saat kehamilan pertama. Ingat yang bun, yang lebih jadi indikator besar kecilnya perut adalah bentuk tubuh bunda dan besar kecilnya baby pump yang gak ada kaitannya dengan janin yang dikandung. Kalau kata Malcolm Dixon, dokter kandungan dan ginekolog, di kehamilan pertama, khususnya pada perempuan yang sport dan sering sit up, otot perut cenderung masih kencang dan kuat bun, sehingga perut nggak kelihatan buncit banget. Selain itu, model pakaian yang dipakai ibu hamil juga terkadang mempengaruhi ya. Yang keenam, lihat dong di USG bayinya cowok atau cewek.
Kadangkala ada calon orang tua yang sengaja nggak pengen tahu jenis kelamin si kecil, supaya jadi kejutan buat mereka nantinya. Untuk persiapan peralatan bayi pun dipilih aja warna yang netral. Nah, pada orang tua yang memang nggak pengen tahu jenis kelamin bayinya, komentar seharusnya mereka mengetahui jenis kelamin bayinya saat USG sering diungkapkan. Padahal ya bun, untuk tahu atau enggak jenis kelamin si kecil kembali lagi pada keputusan masing-masing pasangan. Yang ketujuh, kalau aku sih dulu, kondisi tubuh masing-masing individu berbeda. Jadi nggak semestinya ya bun, kita membandingkan apa yang kita alami dengan apa yang dialami bunda lainnya yang lagi hamil. Kecuali bunda lain meminta pendapat dan pengalaman kita saat hamil. Boleh-boleh saja, sebab dibanding-bandingkan dengan orang lain juga bisa membuat bumi kepikiran, kesal, minder, bahkan stres ya bun. Makasih banget buat bunda-bunda yang udah nonton video aku. Mohon maaf apabila banyak yang salah, karena ini juga merupakan video pertama aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya bun. Dukung terus aku, support aku. Semoga channel aku jadi channel yang terdepan. Amin. Terima kasih.